Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan saya Almira Danica Samudro dengan NIM 2104326205019 dan dua rekan saya Arik Sauki Billah dan Ayustina Cahyaningrum. Pembahasan awal yang akan kami bahas yaitu awal aliran moneter Mises Wixell dan Irving Fisher. Yang pertama adalah latar belakang. Saat masuk abad ke-20, ada satu kesulitan terakhir yang harus diatasi, yaitu memahami peran penting dari uang dan kredit dalam perekonomian. Sejauh ini, para teoritis ekonomi telah mengembangkan banyak pengertian tentang mikroekonomi dan makroekonomi. Sebagian besar mendukung model klasik liberalisme ekonomi dan peran positif tabungan dan investasi modal untuk memaksimalkan kekayaan negara. Hukum pasar JBC sebagai model klasik makroekonomi yang hampir diterima dan menjelaskan tentang peningkatan kapital modal, teknologi dan produktivitas akan meningkatkan standar hidup, serta menjelaskan resesi ekonomi yang terkadang perusahaan salah mengambil barang sehingga konsumen tidak mau membeli, akibatnya terjadinya krisis finansial dan kemunduran ekonomi. Selanjutnya, mata rantai yang hilang antara mikro dan makro. Ada yang hilang dalam konteks alat ekonomi, yaitu misteri uang. Memahami peran uang dan kredit menjadi dasar kehidupan ekonomi, dan yang persoalannya yaitu kaitannya antara mikro dan makro yang belum terpecahkan. Ide komoditas uang sebagai nilai pertukaran adalah salah satu temuan terbesar manusia. Selanjutnya, Irving Fisher, pendiri aliran monetaris. Irving Fisher adalah pendiri aliran monetaris. Beliau mendirikan aliran ini dengan tujuan untuk memperbaiki krisis finansial dan ekonomi di abad ke-19 yang menimbulkan persoalan serius tentang peran uang dan kredit. Banyak ekonom yang berusaha mengungkapkan misteri uang dan perbankan, tetapi tidak ada yang menghabiskan waktu lama untuk menemukan jawabannya ketimbang Irving Fisher. Seluruh karirnya dicurahkan untuk mengkaji soal uang. Uang sendiri adalah darah yang dan pikirannya. Dia menciptakan teori kuantitas uang dan dia kelak dituduh sebagai orang yang percaya bahwa yang penting hanyalah uang. Minat profesionalnya adalah ekonomi moneter. Pada tahun 1895, Fisher mengkaji papernya di hadapan pertemuan American Economic Association yang berjudul The Relation of Change in the Volume of Currency to Prosperity. Tentang Irving Fisher menulis lebih dari 30 buku di bidang ekonomi. Ia menulis tentang modal dan bunga, standar moneter baru, lingkaran bisnis, angka indeks dan dolar. Lalu kemudian ia menciptakan Rolodex dan menjadi jutawan. Irving Fisher juga ahli alat, selalu mencari cara baru untuk menjadi kaya. Selanjutnya, The Oracle of Wall Street, si bijak dari Wall Street. Fisher vs. Babson. Pada masa kejatuhan pada tahun 1929, Fisher dan Roger Babson, temannya, secara terang-terangan mendapatkan soal arah pasar. Babson itu memperingatkan sejak awal tahun 1926 bahwa Wall Street suatu ketika akan pecah. Fisher itu menolak hal tersebut dan meramalkan bahwa meskipun harga saham bergejolak pada masa ini, tetapi crash tidak akan terjadi. Tetapi ramalan itunya salah. Pertengahan Desember 1929, ia menulis buku berjudul The Stock Market Crash and After. Sebuah buku ini untuk membangkitkan kembali optimisme di Amerika. Cerita di balik Fisher menghadapi kebangkrutan. Sayangnya Fisher itu salah besar kan, meskipun ia tuh percaya pada program Herbert Hoover untuk menenangkan gejolak di pasar saham. Angka industrialnya tuh jatuh, angka industrial Dow perusahaannya tuh jatuh dari 200 poin sebelum mencapai pada poin 40 pada tahun 1932.
Selanjutnya selama 1930-an, pada saat ia berusia 60 tahun, hanya mengajar satu kelas setahun di Yale dan menghabiskan sisa waktunya sebagai pembaru dan perintis ekonomi. Pasar saham pulih, tetapi tidak dengan kondisi keuangannya. Hingga masa suram baginya pada tahun 1931, ia terkena penyakit paru-paru atau pneumonia. Lalu Fisher meninggal sebagai orang yang bangkrut. Dia gagal sebagai pengusaha, investor, penasehat kebijakan, politisi, penerbit, eugenesis, pejuang kesehatan, dan gagal sebagai dewa penolong. Tentang teori Fisher ini, ada kesalahan pada model moneternya yang disebabkan karena visi moneternya yang tidak lengkap. Kekurangannya itu antara lain adalah pendekatan makronya yang berlebihan terhadap teori moneter, mengabaikan teori perilaku individu dan mikroekonomi, memadana uang melalui kacamata agregat yang luas, memonitor apa terjadi pada tingkat harga umum dan membuat indeks harga, lalu mengukur output industri negara. Yang terakhir, tidak memahami ketidakseimbangan struktural yang serius di dalam ekonomi dan sistem perbankan. Selanjutnya, Fisher memperlakukan kapital sebagai dana. Buku pertamanya tentang modal dan bunga, yang memperlakukan modal atau kapital sebagai dana besar yang dapat dimanipulasi dan digerakkan di seputar kenaikan atau penurunan suku bunga. Dan di dalam perubahan struktur ekonomi, modal adalah dana dan pendapatan adalah aliran. Itu tulisnya. Ia berpendapat sama seperti John Spencer dan Frank Schmidt bahwa kapital adalah dana homogensi yang dapat berpindah-pindah secara efisien ke penggunanya yang paling produktif tanpa banyak menimbulkan diskolasi. Selanjutnya, modal adalah seperti simpanan di mana air dapat dengan cepat mencari keseimbangan. Pandangannya ini bertentangan dengan EU Bauer dan aliran Austria. Baginya heterogenitas modal dan likuiditas bukan persoalan signifikan dan tidak mungkin menyebabkan depresi besar. Kontribusi utama selanjutnya dari Fisher yaitu teori kuantitas uang, dan ada buku yang ditulis yaitu The Purchasing Power of Money. Tema utama dari teori kuantitas uang ini adalah bahwa inflasi, kenaikan harga umum terutama disebabkan oleh ekspansi uang dan kredit, dan ada korelasi langsung antara perubahan dalam tingkat harga dan perubahan dalam persediaan uang. Jika persediaan uang dinaikkan, harga juga akan naik. Selanjutnya, Fisher menciptakan rumus matematika. Dia mengawali dengan persamaan pertukaran antara uang dan barang yang dirumuskan oleh Newcomb pada tahun 1885. Dapat dilihat pada layar, yaitu persamaan pertukaran itu adalah M kali V sama dengan P kali Q, di mana M adalah kuantitas uang yang beredar, V itu kecepatan uang, pertukaran uang tahunan, P adalah tingkat harga umum, Q adalah kuantitas barang yang dihasilkan dalam setahun. Selanjutnya, model Fisher membuatnya tersesat karena ia mengacu pada penyesuaian yang keliru dan overinvestasi. Fisher itu percaya pada netralitas uang dalam jangka panjang, yakni pada peningkatan persediaan uang akan menghasilkan peningkatan proporsional dalam harga tanpa menyebabkan efek kerugian. Pada pertengahan 1920-an, dia mengatakan bahwa lingkaran bisnis tak lagi ada dalam sistem perekonomian. Keyakinan yang naif ini membuatnya keliru melangkah. Ia mendukung ekspansi kredit secara bertahap oleh Federal Reserve, dan selama harga relatif stabil, dia menganggap hal itu tidak menjadi
halangan. Selanjutnya, kritik terhadap teori kuantitas, yaitu pertama ada cacat mendasar. Pendekatan Fisher ini terlalu menekankan pada equilibrium makroekonomi jangka panjang. Menurut Fisher, efek utama dari inflasi moneter adalah kenaikan harga umum, bukan ketidakseimbangan struktural dan lingkaran bisnis. Fisher dan ekonom New Era lainnya mengabaikan aspek rawan dan dalam perekonomian Amerika, yaitu kebijakan suku bunga Federal Reserve, ketidakseimbangan struktural dalam perekonomian, dan yang terakhir itu standar emas internasional. Saya akan menjelaskan tentang The Missing Mises. Mises menciptakan terobosan besar. Aliran Austria datang menyelamatkan. Aliran ini berasal dari generasi ekonom Austria yang dipimpin oleh Ludwig von Mises dan Friedrich A. Hayek. Karena prestasi dan pandangan mereka yang cemerlang, Mises dan Hayek dianggap sebagai pendiri aliran Neo-Austria abad 20. Model mikro Mises yang revolusioner juga didasarkan pada karya rintisan sebelumnya yang dibuat oleh ilmuwan lain. Mereka memberi kontribusi penting, tetapi Miseslah yang menyatukan kontribusi-kontribusi itu menjadi teori moneter yang terintegrasi. Berbeda dengan Irving Fisher, Mises berpendapat bahwa inflasi moneter pada dasarnya tidak adil dan menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam ekonomi yang tidak bertahan lama. Siapa Ludwig von Mises? Mises menolak sosialisme pada masa itu. Pada 1906, di usia 25 tahun, dia meraih gelar doktor di bidang hukum dan siap untuk memberi kontribusi kepada dunia. Kehidupan Ludwig von Mises pada tahun 1881 sampai 1973 dimulai di kota Lemberg yang saat itu menjadi bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria. Lemberg yang terletak 350 mil sebelah timur Vienna kini bernama LFOF dan menjadi wilayah Ukraina, Rusia. LU, demikian nama panggilannya, adalah anak sulung dari 3 bersaudara dalam keluarga Yahudi yang terkenal. Ayahnya adalah insinyur konstruksi dan dia mendapat gelar kehormatan von karena berhasil membuat jalan kereta api spesial di Austria. Mises masuk ke Universitas Vienna pada pergantian abad kedua. Dia mempelajari Grundsätze karya Menger dan mengikuti kuliah terkenal oleh Bombauer di bawah pengaruhnya. Teorema regresi, The Theory of Money and Credit, mengaitkan makro dan mikro dengan pertama-tama menunjukkan bahwa uang pada dasarnya adalah komoditas dengan beberapa karakteristik yang unik. Mises mencatat bahwa di bawah standar emas internasional, semua mata uang ditetapkan berdasarkan emas dengan bobot tertentu. Misalnya ketika Mises menulis pada pound Inggris, ditetapkan kira-kira 1/4 ons emas dan dolar 1/20 ons emas. Jadi nilai tukar ditetapkan 1 pound sama dengan 5 dolar. Akan tetapi bobot dengan nilai tukar mata uang tidak ditentukan secara sembarangan oleh berbagai negara. Nilai asli dari mata uang nasional adalah nilai yang tepat dari logam berharga, terutama perak. Mises menyebut pendekatan ini sebagai teorema regresi. Teorema regresi membantu menjawab semua teka-teki penting dalam ekonomi. Bagaimana bisa nilai mata uang kertas memiliki nilai yang sama sekali tidak berkaitan dengan biaya pembuatannya. Uang 20 dolar hanya butuh biaya 4 sen untuk memproduksinya, tetapi dapat ditukarkan barang atau jasa senilai 20 dolar. Menerapkan prinsip marginalitas uang. Mises menggunakan teori utilitas marginal untuk penawaran dan permintaan uang itu sendiri. Secara khusus, Mises menunjukkan bahwa uang tidak ada bedanya dengan komoditas lain jika sampai pada nilai marginalnya. Dalam mikroekonomi, harga barang ditentukan oleh kualitas yang tersedia dan utilitas marginal dari barang tersebut. Prinsip yang sama berlaku pula untuk uang. Hanya saja dalam kasus uang, harga ditentukan oleh daya beli umum dari nilai uang. Kesediaan untuk memegang uang atau cash balance ditentukan oleh permintaan marginalnya.
Interaksi antara kuantitas uang yang tersedia dan permintaan uang tersebut akan menentukan harga dari dolar. Jadi, kenaikan persediaan dolar akan menyebabkan nilai atau harganya jatuh. Mises mencari kunci moneter. Menurut teori Mises, M adalah variabel independen yang menciptakan malapetaka dalam perekonomian, dan dampaknya tidak sekedar menaikkan harga, seperti dikatakan Fisher, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan struktural di dalam perekonomian. Dalam istilah Mises, uang bersifat tidak netral. Ia mempengaruhi variabel lainnya dalam persamaan pertukaran Fisher, yaitu velositas menjadi F dan harga menjadi P dan kuantitas barang dan jasa menjadi H. Mises mengancam Fisher karena berasumsi bahwa F dan H konstan dan P akan naik turun secara proposal bersama M. Hubungan antara uang dan harga jarang sekali bersifat proporsional. Kenaikan dalam persediaan atau penawaran uang memang akan menurunkan nilai uang, tetapi mustahil untuk menyebutkan berapa besarnya. Misalnya, output nasional mungkin meningkat tajam, sehingga harga tidak naik. Jika output nasional cukup tinggi, harga mungkin sedikit menurun. Seperti yang terjadi pada 1920-an, secara umum, level harga tergantung kepada apa yang terjadi pada utilitas marginal dari uang dan permintaan publik akan uang. Memfokuskan hanya pada harga sebagai indikator utama pada dapat sangat menyesalkan, kata Mises. Teori lingkaran bisnis mazhab Austria. Mises mengaplikasikan teori moneternya pada lingkaran bisnis, yang ternyata sangat berguna. Dalam mengembangkan tesisnya, dia meminjam ide berharga dari ekonom-ekonom sebelumnya, yaitu yang pertama, hipotesis suku bunga natural Wiesel. Interest and Prices pada tahun 1898, Wiesel menerangkan perbedaan antara suku bunga natural dengan suku bunga pasar. Diskrepansi di antara keduanya menjadi dasar dari teori lingkarannya. Wiesel mendefinisikan suku bunga natural sebagai suku bunga yang menyetarakan atau ekualis penawaran dan permintaan untuk tabungan, yakni tingkat sosial dari preferensi waktu. Misalnya, jika Swiss memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi ketimbang Swedia, maka suku bunga natural akan cenderung lebih rendah di Swiss ketimbang di Swedia. Menurut hipotesis suku bunga natural, jika tingkat pasar lebih rendah daripada tingkat natural, akan terjadi suatu proses kumulatif, inflasi harga. Akan tetapi, bom inflasioner ini tidak bisa bertahan lama. Perekonomian akan kepanasan atau overhead, memaksa suku bunga naik di atas tingkat natural. Akhirnya tingkat suku bunga real yang tinggi akan mencekik bom itu dan menyebabkan depresi. Rumusan kebijakan Wiesel sangat sederhana dan langsung, yaitu pemerintahan harus mempertahankan kebijakan lingkaran atau netral di mana tingkat pasar selalu sama dengan tingkat natural. Pemerintahan harus menghindari inflasi, easy money artificial. Selanjutnya, teori kapital Bombawek. Mises menerapkan teori ketidaklangsungan dan struktural kapital Bombawek. Ledakan inflasioner yang diciptakan pemerintah pada akhirnya pasti akan menyebabkan proses produksi melingkar sangat panjang, khususnya di dalam industri barang modal. Sebuah proses yang tidak dapat dibalikkan dengan mudah pada masa depresi lebih jauh setelah dana baru diinvestasikan dalam bentuk mesin, peralatan, dan menjual aset, peralatan dan inventory pada masa penurunan ekonomi. Yang terakhir, standar emas, tax master yang kaku. Mises melihat standar emas internasional sebagai semacam petugas yang akan memotong setiap bom inflasioner dengan cepat. Meminjam dari mekanisme aliran mata uang Ricardo, Mises menjelaskan serangkaian peristiwa di mana bom inflasioner akan segera berakhir di bawah standar emas. Singkatnya, Mises dan Hayek mengembangkan penjelasan logis mengenal krisis finansial dan keambrukan ekonomi setelah ekspansi inflasioner, meski harga tidak naik sekalipun. Tentang Frederick Wiesel, kontribusi terpenting Wiesel dalam makroekonomi dan teori lingkaran bisnis, yakni Interest and Prices, pada tahun 1898.
Wixel menerangkan perbedaan antara suku bunga natural dengan suku bunga pasar, natural interest rate. Tingkat bunga alami adalah salah satu konsep kunci untuk memahami dan menafsirkan hubungan makroekonomi dan efek kebijakan moneter. Reputasi Wixel sebagai pelopor model inflasi yang berfokus pada interaksi antara tingkat bunga pasar dan alami dan khususnya pada gagasan bahwa kesetaraan antara keduanya adalah prasyarat utama bagi kebijakan moneter untuk berusaha netral. Wixel secara eksplisit telah diakui, artinya telah mengantisipasi model yang sangat mendasari rezim penargetan inflasi monetaris saat ini. Tingkat bunga. Kenaikan tingkat bunga di atas tingkat alaminya mengontraksi aktivitas ekonomi dan mengarah pada harga yang lebih rendah. Sementara penurunan relatif terhadap tingkat alami memiliki efek sebaliknya. Dalam pandangan Wixel, kesetaraan tingkat bunga pasar dengan mitra alaminya menjamin stabilitas harga dan ekonomi. Secara alami, pembuat kebijakan moneter harus memiliki minat yang mendalam pada tingkat suku bunga alami karena menyajikan pedoman apakah kebijakan terlalu ketat atau terlalu longgar. Wixel sebagai ekonom dan penulis radikal. Mengingat bahwa Wixel tidak hanya menjadi seorang ekonom yang hebat tetapi juga penulis radikal yang agresif. Tampaknya masuk akal untuk menanyakan apakah ada ciri-ciri di latar belakang keluarganya yang bisa menjelaskan kurangnya penyesuaian dengan iklim sosial dan intelektual yang konservatif dari waktunya.